Tapi sebelum lanjut, jangan lupa bergabung di channel ini, like, komen, dan subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin bi nikmatihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah yang dimuliakan Allah, insyaallah saya akan kasih oleh-oleh pada pengajian kali ini, oleh-oleh yang sangat dahsyat. Ada satu ayat di dalam Al-Quran di surah Al-Anbiya di ayat 86. Ini ayat berbicara tentang Nabi Yunus ketika ditelan oleh ikan paus. Dia berseru kepada Allah, dia berdoa kepada Allah dengan doa ini, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Mungkin kita hafal semua, tapi belum terlalu mengetahui rahasia-rahasianya atau khasiat-khasiatnya, manfaatnya, termasuk cara mengamalkannya. Sehingga kadang-kadang jarang kita baca doa itu, jarang kita jadikan ayat itu wirid, sebagaimana kita jadikan subhanallah wirid setiap selesai salat. Padahal di antara khasiat atau keutamaan ayat itu atau doa Nabi Yunus itu di dalam kitab ini, ya, Hasinatul Asrar Jalilatul Askar. Penulisnya adalah Syekh Zaid Muhammad Haqqi An-Nazili. Saya mau sampaikan beberapa hadis saja tentang keutamaan doa Nabi Yunus ketika ditelan oleh ikan paus. Yang pertama, akhrajat Tirmizi wal Hakim an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala da'watu sinnuni wa huwa fi batnil huti la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin lam yada biha rajulun muslim fi syai'in qattun illa istajaba Allahu lahu. Ini hadis, ya, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi juga Imam Hakim dari Sa'id bin Abi Waqqas, semoga Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, perhatikan ini, yang berkata bukan siapa-siapa, tapi yang berkata, yang bersabda adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Doa Sinnun atau doa Nabi Yunus bin Matta alaihissalatu wassalam ketika beliau berada di perut ikan paus, ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, yang artinya la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau, ya, tidak ada Tuhan yang disembah selain engkau, subhanaka maha suci engkau, inni kuntu minadz zalimin, sesungguhnya saya termasuk orang-orang yang zalim. Tiada seorang muslim pun, ya, muslim pun tiada seorang muslim pun yang berdoa dengan menggunakan doa ini kecuali Allah akan mengabulkannya. Jadi saya ulang supaya lebih berkesan lagi nih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata bahwa doa Sinnun atau doa Nabi Yunus ketika berada di perut ikan paus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tiada seorang muslim pun
yang berdoa dengan doa itu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Jadi apapun permintaan kita kepada Allah, jadikan ini sarana atau jalan menuju Allah Subhanahu wa taala untuk diterima doa kita. Misalnya, mau ki supaya anak rajin salat, ini salah satu. Minta maki misalnya ulang-ulangi dulu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, la ilaha illa anta ya Allah, saya mohon dengan doa ini Engkau berikan lembutkan hatinya anakku ya Allah. Saya juga mau ya Allah, Engkau mengetahui isi hati saya ya Allah, saya mau juga anakku rajin salat. Sebut dulu itu. Yang kedua, wa ani bin Sunni qala alaihi salatu wassalam, inni la a'lamu kalimatan la yaquluha makruhun illa farraja anhu kalimatan akhi Yunus panada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin kazafil itqan. Hadis dari Ibnu Sunni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya tidak mengetahui satu kalimat yang apabila kalimat itu diucapkan oleh orang yang dihimpit masalah berat, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan dari masalahnya. Kalimat itu adalah doanya saudara saya, kata Nabi, yaitu Yunus alaihissalatu wassalam, ketika beliau berdoa dalam kondisi sangat gelap. Ya, dulumat itu ibu jamak dari dulmatun. Jadi bisa dibayangkan kondisinya Nabi Yunus saat itu berada di tempat yang sangat gelap, gelapnya perut ikan, gelapnya dasar laut, gelapnya malam. Bayangkan minjau, yang dihadapi Nabi Yunus itu minimal 3 masalah: perut ikan, dasar laut, tengah malam. Tapi bisa selesai, bisa beres. Yaitu Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Dan doa ini, ayat ini, khasiatnya, fadilahnya itu dibahas juga di sebuah kitab namanya Fil Itqan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penjelasan hadis yang ketiga, wa an Sa'id ibnu Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ismullahi azza wa jalla allazi isada bihi ajaba wa isa su'ila bihi ata da'wata Yunus ibnu Matta qala qultu ya Rasulullah hiya Yunus ibnu Matta khassatan aw li jama'atil muslimina qala alaihi salatu wassalam hiya Yunus ibnu Matta khassatan walil muslimina amma isa da'u biha alam tasma'u qaulallahi azza wa jalla sakarahu fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kasalika nunjil mu'minin wa wasyatullah liman da'a biha. Yang ketiga, kedahsyatan doa Nabi Yunus. Sa'id ibnu Malik radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nama Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia apabila digunakan untuk memohon kepada Allah, maka Allah akan mengijabahnya. Dan apabila digunakan untuk meminta kepada Allah, maka Allah akan memberinya. Yaitu doa Yunus ibnu Matta. Kemudian sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, apakah doa Yunus itu khusus untuk Yunus atau berlaku juga untuk secara umum kepada seluruh umat
muslimin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwa doa Yunus itu berlaku kepada Nabi Yunus, juga secara umum berlaku kepada seluruh kaum muslimin. Apabila kaum muslimin berdoa dengan doa itu, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, sekarang kita melangkah ke kedua. Dalam satu riwayat dikatakan mamim maridin yad'u biha arba'ina marra illa atta ajru syahid fa in bari'a mim maradihi ghufira sunubu. Jadi di dalam satu riwayat dikatakan tiada seorang yang sakit, apabila ada orang yang sakit kemudian dia membaca doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin 40 kali, maka Allah akan memberikan pahala seperti orang yang mati syahid kalau dia mati. Dan apabila dia sembuh, maka semua dosanya diampuni. Wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana man ittara fi syai'in falyatawadda ahsanal wudu wal yusalli rak'ataini wal yusallim wal yasjud ba'da salati wal yaqul fi sajadati la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin 40 marrah wal yad'u ba'da sajadati yastajibu Allahu da'ahu mahma taridu taf'alu kasalik walakin fi nisbil laili afdal wa ahsan. Nah, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang punya problematika, masalah berat, termasuk hajat yang sangat mendesak, ini dikatakan oleh Nabi, barang siapa di dalam kondisi yang tidak jelas, banyak masalah, banyak problematika, semua masalah, pekerjaan masalah, anak-anak masalah, rumah tangga masalah, pokoknya saking masalah. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, maka hendaklah dia pergi berwudu dan menyempurnakan wudunya, kemudian melaksanakan salat sunnah 2 rakaat. Salat sunnah saja 2 rakaat namanya salat sunnah mutlak. Usalli sunnatal mutlak, rakaatnya yang penting bukan waktu-waktu yang terlarang seperti sesudah salat asar atau sesudah salat subuh sampai syuruk dan tergelincir matahari sampai duhur. Nah, kemudian setelah memberi salam sujud, ya, kemudian sujud, dan di dalam sujud itu bacalah 40 kali la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kemudian berdoa. Nah, berdoa lagi. Apa doa? Dia sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengijabahnya. Apa yang kita minta Allah akan kasih. Apa yang kita mohonkan Allah akan ijabah. Ya, dan paling afdal, paling terbaik itu di waktu malam. Ini amalannya orang-orang khawas. Kita kan awam. Khawas tingkat tinggi yang kasyaf-kasyaf nanti. Tapi tidak apa-apa kita ikuti mereka. Wa qala ba'du ahlul khawas, sebagian ahli khawas berkata, man dawama ala qiraati la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin fi kulli yawmin alfi marrah lam yatlub manzilatan illa wajadaha wa wassa'allahu ta'ala alaihi rizqahu wa farraja hammahu wa ghammahu wa kashafa durrahu wa fataha alaihi wa khairati wa hafizahu min syarri syaitani wa min dulmi salatin wa kana mahbuban inda muhibbihi wa muhiban inda aduihi wa kana mabsutan ala dawami fa innal qari li hazihil ayah ya'rifu usurahu fa'lam anna Allah ta'ala wa'adan najata liman dawama ala qiraati bi qaulihi kasa nunjil mu'minin. Nah, ini yang diijazahkan ini kalau di kitab ini. Artinya yang diijazahkan kepada yang membaca kitab ini boleh mengamalkan, karena yang punya amalan ini sudah memberikan, ya, memberikan kepada yang membaca kitab ini, jadi boleh kita amalkan. Dan itu beda kalau tidak diijazahkan dengan diijazahkan di dalam ilmu tarekat atau ilmu tasawuf tentang khasiat-khasiatnya. Apa maknanya hadirin? Sebahagian ahli hikmah atau orang khawas mengatakan ini, barang siapa membaca
ya, barang siapa melasimkan itu terus menerus, barang siapa melasimkan atau mengekalkan membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin setiap hari 1000 kali, dia tidak mencari suatu kedudukan kecuali dia akan mendapatkannya, dan Allah Subhanahu wa taala akan meluaskan, melapangkan, memudahkan rezekinya, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesedihannya, kegundahannya, dan Allah akan menyingkap yaitu penderitaannya, dan Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu-pintu kebaikan. Jadi bukan hanya satu pintu kebaikan, serta Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya dari kezaliman para pemimpin, dan dia akan dicintai oleh orang-orang yang mencintainya, dan dia akan berwibawa di depan musuh-musuhnya, ya, dengan catatan diamalkan secara istiqamah. Dan hanya orang-orang yang mengamalkannya yang akan mengetahui manfaatnya, khasiatnya, dan pengaruhnya dalam kehidupan kita. Demikian yang diijazahkan oleh punya amalan ini kepada penulis buku ini, dan penulis buku ini pun mendoakan kita semoga Allah memberikan taufik di dalam mengamalkannya. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini saja yang bisa kita share pada pengajian kali ini, semoga bermanfaat.